teman-teman yang sudah hadir, selamat pagi semuanya. Nah, sebelum saya memasuki pelajaran hari ini, saya akan sedikit bercerita ya. Nah, jadi beberapa tahun yang lalu ya, ada seorang remaja yang bernama Dion. Dia anak yang cerdas dan dia juga aktif di sekolah dan mempunyai banyak teman. Tapi satu hal yang jadi masalah besar dalam kehidupan dia, tidak bisa mengekang dirinya di saat main game dan di media sosial. Awalnya ia hanya bermain 1 jam sehari setelah pulang sekolah, tapi lama 1 jam jadi 2 jam, akhirnya jadi 3 jam, bahkan jadi sampai tengah malam dia terus main game. Dan PR-nya sering tertunda, dan ibadah doa malam sering dia lewati, dan nilai sekolahnya mulai menurun. Suatu hari, seminggu sebelum ujian, Dion bertekad dalam hatinya untuk belajar sungguh-sungguh. Tapi malam itu ada notifikasi dari game favoritnya, ada event spesial 1 malam. Dia berpikir, hanya sebentar saja, nah dia akan main, dan dia ingat akan ujian. Tapi ternyata dia kebablasan ya. Akhirnya dia sampai jam 3 pagi dia baru selesai main game, dan dia tertidur di kelas waktu dia ujian. Akhirnya ya gatot ya, gagal total. Akhirnya dia gak bisa mengikuti ujian karena dia akhirnya tidur. Mulai hari itu Dion memutuskan untuk lebih dekat dengan Tuhan, dan ia mulai bangun lebih pagi untuk berdoa, dan dia mulai belajar firman Tuhan, dan dia meminta kekuatan Roh Kudus. Perubahan tidak terjadi secara instan ya, tapi pelan-pelan si Dion mulai berkata tidak pada godaan, dan ya pada kebenaran. Nah, pertanyaannya, pernah nggak kalian ada di posisi seperti si Dion? Enggak, J, Kalista, Jonathan, Valen, atau itu Karin? Ketiduran pas ulangan hampir sih. Kenapa? Karena kalau lagi kelas cukup sering ya. Iya, benar. Iya. Jujur aja. Mana? Tapi maksudnya kita nih ada hal yang baik yang harus kita lakukan, tapi kita terganggu oleh hal yang tidak baik. Kayak si Dion kan dia berjanji mau baik ya, dia mau belajar ya, mau ikut ujian dengan benar, tapi dia kan akhirnya terganggu oleh main game. Mungkin pernah nggak kayak seperti itu? Pernah aja. Nah, pernah. Tante Iki juga sendiri pernah ya. Jadi udah mau bikin paper, ternyata dia di Facebook ada drama pendek, jadi kebablasan nonton drama pendek. Akhirnya ngerjain papernya kemalaman ya, akhirnya begadang ya, akhirnya pagi berantakan ya, papernya nggak semaksimal mungkin, jadi bangun juga masak tidak maksimal. Itu seringkali yang menggoda kita sebagai orang-orang ya, seperti manusia biasa, sering kita akhirnya tidak fokus ya. Nah, terus apakah kamu juga merasa seperti ini dalam hidup ini sepertinya nggak ada pertahanan ya dalam hidup ini, jadi pas ada godaan ya ikut aja gitu? Pernah nggak merasa seperti itu? Ada godaan nggak mempertimbangkan dia, udah ikut aja seperti hal yang tidak baik, walaupun kita tahu itu hal tidak baik. Pernah nggak ngalami seperti itu? Pernah ya. Joshua pernah. Kalista gimana? Marsha? Udah pasti ya, kita pasti ada tahu baik, tapi karena ya udah akhirnya kita nggak lepas kontrolnya, akhirnya ya udah sebentar, akhirnya
tidak mengikuti lagi apa yang kita rencanakan. Hari ini kita akan membahas karakter salah satu karakter Kristus ya, yang harus kita sebagai orang-orang percaya ikuti. Karena dalam mengikuti karakter Kristus itu bukan pilihan ya, tetapi itu keharusan sebagai orang percaya kita mengikuti karakter Kristus. Nah, yuk kita buka dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Boleh ada yang bisa bacakan? Lima ayat 22 sampai 23. Baca sih. Silakan baca. Ada teman-teman yang bisa bantu? Biar ada suaranya kan, wajahnya nggak kelihatan. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Juga buka dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Oleh yang udah dapat 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7. Ayo Karin, boleh. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Hari ini kita akan melihat ini karakter Kristus yang akan kita pelajari. Bagian 1 kita akan melihat bahwa penguasaan diri adalah buah Roh Kudus, hasil hubungan dengan Kristus. Jadi penguasaan diri atau self control kita seringkali disalahpahami sebagai penataan menahan diri dari hal buruk. Namun kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan bahwa penguasaan diri lebih dari itu. Itu menurut Galatia tadi yang dibaca dari Galatia 2 ayat 22 sampai 23, penguasaan diri adalah salah satu 9 karakter dari buah Roh Kudus. Ini berarti penguasaan diri bukanlah hasil dari willpower, paham ya? Jadi buah Roh itu bukan dari hasil kekuatan kita sendiri, tetapi buah Roh itu hasil dari hubungan kita dengan Tuhan. Penguasaan diri adalah kemampuan yang memungkinkan untuk 1. Mengendalikan emosi. Bisa contohnya amarah, frustasi atau rasa cemas. Mungkin juga ada yang teman-teman masih emosinya meledak-ledak. Ya, itu salah satu dalam pengendalian diri dalam emosi ya. Terus yang kedua, mengendalikan keinginan. Seperti hawa nafsu nih. Kadang ada kan orang yang nafsu makannya berlebih ya. Lihat rasanya nggak ada rasa kenyang dalam dirinya. Apa yang dilihat dimakan, apa yang diinginkan dimakan. Nah, itu salah satu mengendalikan keinginan juga. Nah, yang sekarang sedang populer di anak muda itu scroll HP ya, bisa berjam-jam kan, bisa seharian sudah posisinya udah nungkur terlentang nungging terus aja apa yang dilihat. Nah, itu salah satu tidak bisa mengendalikan diri dalam keinginan. Terus mengendalikan diri dalam perkataan. Banyak anak muda juga yang akhirnya perkataannya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya sebagai orang-orang percaya. Mungkin juga dalam hal ini dia bicara tidak secara langsung ya, tetapi secara mungkin dia akan menulis di sosmednya dengan kata-kata yang tidak baik. Dia bisa mengumpat orang atau membuli orang. Nah, itu juga salah satu yang harus kita kendalikan ya. Terus
Yang ke selanjutnya, mengelola waktu ya. Seringkali tidak membiarkan handphone kita diam ya. Jadi waktu kita habis untuk main HP ya, kita kadang-kadang boros waktu dengan hal-hal yang tidak berguna ya. Itu yang salah satu seringkali kita tidak bisa mengendalikan diri. Nah, yang membuat pilihan bijak menahan diri dari godaan yang dapat merusak masa depanmu ya. Seringkali ya, sekarang banyak orang juga yang akhirnya dalam masa depannya rusak karena seperti yang mungkin teman-teman berita viral ya saat ini, yang kasusnya Cidahu ya, udah merusak, sudah ditahan, terus dia pengen penahanannya ditunda. Nah, karena dia banyak bilang punya keluarga, dia tulang punggung, terus istrinya lagi hamil. Nah, dia nggak mikir kan waktu dia melakukan segala sesuatunya, nggak pikir bahwa dia punya tanggung jawab yang harus dia kerjakan. Tapi setelah ditahan, dia minta penahanan ditangguhkan. Itu juga salah satu tidak bisa mengendalikan diri ya. Dalam emosi dia hanya sesaat. Nah, selanjutnya mengendalikan diri, tindakan melakukan yang benar bahkan ketika itu sulit atau tidak sepopuler ya. Nah, ini kadang-kadang kita jadi dapat pilihan itu kita mau melakukannya atau tidak. Kadang-kadang kita sulit, kalau kita nggak melakukan, kita gimana, nggak nanti teman-teman kita nggak mengakui kita bestinya. Kalau seperti itu seringkali orang-orang dapat mendapatkan situasi yang seperti itu. Tetapi kita lihat dari 2 Petrus 1 ayat 5 sampai 7, tidak mengatakan bahwa kita mendapatkan kualitas-kualitas ini dengan usaha keras kita sendiri. Sebaliknya ayat ini dimulai dengan justru karena itu kamu harus berusaha sungguh-sungguh untuk menambahkan. Berarti ada usaha dalam kita. Jadi kita berusaha ya, tetapi sumber kekuatan kita bukan kepada diri kita, tetapi kekuatan kita adalah iman kita kepada Tuhan Yesus. Penguasaan diri yang sejati bukanlah tentang kekuatan willpower semata, melainkan tentang kekuatan Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Semakin kamu dekat dengan Kristus, semakin kuat dalam mengendalikan diri. Jadi dalam mengendalikan diri bukan kita dengan kekuatan di kita sendiri ya, tetapi pengendalian diri itu sumbernya dari Tuhan. Nah, dari relasi kita dengan Tuhan. Bukan dengan begitu kita dengan adanya relasi dengan Tuhan, kekuatan itu Tuhan mampukan untuk kita melalui penguasaan diri. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya, penguasaan diri memerlukan pengetahuan dan hikmat. Petrus menempatkan penguasaan diri sebagai jembatan atau pengetahuan dan ketekunan. Dari pengetahuan ke tindakan, mungkin kita banyak hal yang benar yang kita tahu ini benar, tapi akhirnya kita gak bisa akhirnya kita menunda-nunda ya. Tapi kayak gini, tahu kita mau nih jadwalnya kita ngerjain PR, tapi nanti deh ini ada game yang lagi seru. Apalagi kan sekarang bisa main game bareng-bareng temannya dengan jarak yang jauh. Kita akhirnya udahlah, saya ngerjain dulu main game dulu daripada ngerjain PR. Nah, itu hal yang kita menunda-nunda tugas, itu salah. Namun pengetahuan tanpa penguasaan diri tidak berguna. Penguasaan diri adalah kekuatan untuk melakukan apa yang tahu itu benar dan dilakukan ya. Jadi bukan hanya tahu aja, tapi harus kita lakukan. Nah, untuk menuju ketekunan kita tidak bisa gigih atau tekun dalam mencapai tujuan jika kita tidak bisa mengendalikan diri. Jadi ketika godaan datang, ketekunan akan goyah tanpa kita sadari. Jadi penguasaan diri itu bisa menggoyahkan ketekunan, karena pentingnya itu penguasaan diri, karena itu akan merubah ya. Walaupun kita merasanya tekun, tapi kalau kita tidak menguasai diri, akhirnya ketekunan itu sendiri goyah. Penguasaan diri adalah disiplin yang memungkinkan untuk tetap pada jalur bahkan ketika tidak nyaman ya. Nah, mengapa sih penguasaan diri penting di usia ya? Nggak usah usia kalian, sampai usia begitu tante aja juga penguasaan diri itu sangat penting ya.
Yang pertama ya, tekanan sosial dan godaan. Kita menghadapi godaan yang semakin kompleks ya, dan baik dari pergaulan, media sosial, atau tanpa penguasaan diri kita mudah terbawa arus dan menyesal di kemudian hari. Jadi sangat penting ya penguasaan diri. Pengambil keputusan penting masa ini penuh dengan keputusan memilih kuliah, bisa memilih kuliah, pekerjaan, atau lingkungan pergaulan. Seperti siapa Mapalen kan kuliah awal-awal ya, masuk kampus tingkat semester awal pasti kan Palen mulai memilih Palen mau bergaul dengan siapa, teman dekat nanti Palen siapa. Pasti kan dari saat ini mulai memilih apa yang kalau Palen ini kan pasti Palen juga akan berpikir untuk membawa Palen pasti memilih teman yang cocok ya. Pertama yang cocok, yang hobinya pertama yang sama. Tapi yang harus Palen pikirkan juga, apakah itu si teman itu membawa dampak yang baik bagi Palen atau tidak gitu ya. Karena seringkali itu teman juga akhirnya membawa kita menjauh. Jadi pentingnya penguasaan diri yang membantu kita membuat pilihan yang bijaksana, bukan berdasarkan impuls atau emosi sesaat. Nah, kita bisa juga buka dari Amsal 25 ayat 28. Ada yang bisa bantu bacakan? 25 ayat 28. Ada yang bisa bacakan? Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh tembok. Nah, kalian tahu nggak fungsinya tembok kota itu untuk apa? Ya, melindungi dari musuh, dari serangan-serangan musuh, melindungi rakyatnya supaya rakyatnya tetap aman. Demikian kota tembok adalah pertahanan yang mudah diserang atau dihancurkan. Begitu juga hidup kita tanpa penguasaan diri ya. Kita rentan terhadap hal yang merusak seperti yang dikatakan dari Amsal ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Betapa pentingnya kita mengendalikan diri supaya kita punya pertahanan. Tanpa penguasaan diri, kita rentan terhadap hal-hal yang merusak. Yang mengendalikan diri adalah membangun tembok pertahanan di sekeliling hidup kita, ya. Jadi pentingnya sekali pengendalian diri itu seperti membangun tembok di sekeliling kita untuk terhindar dari serangan-serangan yang akan pergaulan kita, kebiasaan kita. Nah, bagian selanjutnya penguasaan diri versus pengendalian diri yang palsu. Banyak orang yang mencoba mengendalikan diri dengan kekuatan mereka sendiri. Namun seringkali tidak cukup, tekanan datang tidak bisa kita hindari. Penguasaan diri yang Alkitabiah berasal dari Roh Kudus, yaitu lihat yang tadi di Galatia 5 ayat 23 menyebutkan penguasaan diri sebagai buah roh. Artinya ini bukan sesuatu yang kita paksakan untuk, melainkan sesuatu yang tumbuh dalam diri kita sendiri ketika kita terhubung dengan Kristus. Prosesnya sederhana ya. Pertama, dekat dengan Roh Kudus. Semakin kita bergaul dengan Roh Kudus melalui doa, membaca firman dan ibadah, semakin kuatlah buah roh itu di dalam hidup kita. Terus latihan seperti Jonah ya, latihan basket kan ya, akhirnya Jonah mahir ya main basket. Nah, itu juga seperti penguasaan diri, perlu kita dilatih. Mulailah dari hal yang kecil, misalnya kita membatasi kebiasaan kita yang sehari-hari, misalnya main game ya, kita batasilah mungkin sehari hanya 1 jam atau 3 jam ya. Sisanya kita ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih positif ya. Nah, memastikan keinginan daging, kita harus memilih untuk tidak mengikuti keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan ya. Banyak kan pilihan-pilihan, kadang-kadang kita karena tidak bisa menguasai diri, kita akhirnya melakukan apa yang tidak benar karena
seperti yang dikatakan tadi bahwa tembok kita runtuh, kita tidak bisa memilih yang benar lagi karena kita udah tidak ada pertahanan diri, akhirnya kita mengikuti arus yang ada dalam sekitar hidup kita, walaupun hal itu tidak baik, tidak benar ya. Jadi kekuatan sejati ada di penguasaan diri. Penguasaan diri bukanlah tentang menjadi kaku atau membosankan ya, tetapi tentang menjadi pribadi yang bebas dari kendala hawa nafsu dan tekanan duniawi. Ini adalah kekuatan yang memberi kendali atas hidup kita sendiri. Ketika kita memiliki penguasaan diri, kita tidak hanya membangun karakter yang kuat, tapi juga menghormati Tuhan dengan pilihan-pilihan kita. Nah, pengalaman yang tadi dikatakan di Amsal 25 ayat 8, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh. Kapan terakhir teman-teman merasa kehilangan kendali karena emosi? Terakhir kapan ya teman-teman merasa kehilangan kendali? Ayo, Jona, kapan terakhir kamu merasa kehilangan kendali? Kapan ya? Lupa. Udah lama. Sama ya. Karin? Pastinya gak minggu ini sih. Aduh. Palen? Nggak ingat. Kalista? Terakhir main cewek-cewek biasanya. Oh iya. Jesua? Nggak bisa, berarti udah bisa mengendalikan diri ya. Marcel gimana Marcel? Apa minggu ini? Ya ini. Katanya Terus akibatnya ini yang akibatnya gimana karena kita tidak bisa mengendalikan diri? Ya ini kadang-kadang kita berantakan ya, tidak sesuai. Seperti kan kalau yang kamu kan udah bisa ngendalin bawa mobil sendiri, mungkin ada orang yang tiba-tiba nyerempet, akhirnya kita respon kita jadinya tidak baik ya. Nah, terus tantangan penguasaan diri yang saat ini yang paling susah kamu kendalikan adalah apa sih? Ya sepertinya apa karena main game atau ini nih saya seneng nonton drakor akhirnya begadang terus. Apa coba? Coba apa yang apa J yang saat ini yang sulit kamu kendalikan gitu? Kalau aku sih paling emosi. Yang Kalau ya dulu ya main game pasti. Kalau main game sih lebih ke kalau ada yang ngajak, iya. Kalau nggak ada yang ngajak nggak mau sih, kalau sendiri gitu. Kalau ada yang ngajak baru mau gitu. Maksudnya ya berarti kayak udah kurang lah kalau untuk main game. Tapi kalau untuk emosi sih agak masih sulit lah untuk dikendalikan. Kalista? Mungkin karena sama-sama anak muda ya, jadi emosi udah pasti sih, karena tiap anak muda kan emosinya kan masih labil ya, jadi pasti problem utamanya di emosi masing-masing. Udah gitu cewek kan emosinya marah banget ya, jadi iya, jadi
Itu mungkin salah satu yang paling utama di aku, cuman yang kedua ya main games. Lagi gila Roblox. Aku setiap buka Roblox di online mulu. Semua aku ngeliat kalian berdua online ya. Malam-malam. Tidak mau invite. Tidak juga. Gimana Marcel? Indonesia chat. Indonesia plus. Indonesia. Kamu Jona? Marcel main game nggak bisa nolak kalau udah diajak teman. Kemalasan. Jam 1 pagi dia bangun. Apa malas? Iya, kemalasan. Mulai. Malas bangun atau malas makan? Malas bangun. Kamu kenapa Palen? Dia Roblox. Begadang. Iya, kalau aku nggak Roblox ya. Aku belum main Roblox minggu. Itu begadang ngapain aja? Enggak. Apa sih? Dibilangin aku belum main Roblox minggu. Apa? Tapi biasa kan nonton. Kamu Karin? Oh, dia begadang. Begadang tapi belakangan ini jarang sih. Ya, tapi tetap begadang. Ya, itulah contoh-contoh pengendalian kalian terima kasih udah jujur ya ngajain. Jadi penguasaan diri, kita belajar bahwa penguasaan diri sejati adalah buah roh ya. Jadi kita bisa membedakan apa bedanya mencobai menguasai diri dengan kekuatan sendiri dan mengendalikan kekuatan Roh Kudus. Bisa kalian bedakan mengendalikan diri dengan kekuatan sendiri dengan pengendalian diri dengan dipimpin Roh Kudus. Kan tadi saya bilang bahwa pengendalian diri itu bukan dari hasil kita ya, tapi hubungan kita, hasil dari hubungan kita dengan Tuhan dan Roh Kudus yang akan memimpin kehidupan kita. Ya. Mungkin kalau penguasaan diri dari diri kita sendiri, kadang kayak kita maksain sesuatu buat kayak misalnya ada masalah nih, kita maksain kayak enggak bisa tapi akhirnya malah kitanya yang kena pressure sendiri, stres sendiri. Cuma kalau dari Roh Kudus tuh mungkin ya, karena aku sendiri pun masih bingung, mungkin kalau dari Roh Kudus tuh lebih ke jalanin aja tapi pelan-pelan, dan maksudnya kayak pelan-pelan. Kalau dari zona itu jadi bertahap dan ya pokoknya pelan-pelan gitu loh. Kalau kita cenderung maksa. Betul yang dikatakan Kalista. Kalau yang dipimpin Roh Kudus, kita akan prosesnya nggak instan ya. Pas ada tahapan-tahapan proses yang kita lalui, tetapi hasilnya endingnya akan baik. Tapi kalau kita memaksakan, biasanya kita kan manusia selalu ingin segala sesuatu cepat selesai ya, cepat beres. Nah, akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dengan cara yang mungkin tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita akhirnya memaksakan diri gitu. Akhirnya itu ya. Kita lanjut. Jadi kita harus melihat pertumbuhan iman dalam kehidupan kita, supaya kita fokus kita itu ada pada penguasaan diri, di mana kita saling membutuhkan campur tangan Roh Kudus untuk membuat pilihan-pilihan yang benar ya. Terus bagaimana berlaku dalam interaksi online? Banyak yang kita biasanya di orang kadang-kadang yang introvert ya, terus yang ini yang diam gitu, secara langsung dia tidak bisa mengungkapkan, tetapi di online dia bisa mengungkapkan. Bisa dia membuli orang, dia marah dia dia curahkan di sosmed ya, itu biasanya orang-orang yang introvert seperti itu. Nah itu juga kita salah satu dia tidak bisa mengendalikan diri.
ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengenal kebenaran, jadi dalam menggunakan sosial media juga kita bijaksana ya. Komen-komen kita jangan membuat orang akhirnya jatuh. Dan bukan yang sebenarnya yang jatuh kita, karena kita sudah terperangkap ya dengan tidak bisa menguasai diri. Tapi membuat orang lain itu merasa dibully, membuat orang lain merasa difrustasi. Nah, sekarang Tante mau menantang kalian, kalian pilih satu area yang kecil yang ingin dilatih dalam menguasai diri sendiri ya, penguasaan diri. Jadi misalnya saya hari ini selama ibadah nih saya nggak akan ngecek handphone, atau saya selama ibadah ini saya nggak akan nggak akan ngobrol. Itu pilihan kalian ya, hal yang kecil yang bisa dilakukan sehari ini. Kalian bisa tentukan ya dalam hati kalian apa yang kalian mau lakukan untuk hal yang kecil selama satu hari ini untuk mengendalikan diri sendiri. Pengendalian diri bisa dibicarakan di sini. Apa yang mau kalian lakukan hal yang kecil sehari ini untuk melakukan pengendalian diri. Sudah ada? Atau saya hari ini satu hari ini saya nggak akan main game. Saya akan pulang gereja, saya akan istirahat, terus karena besok saya akan masuk sekolah, saya akan menyiapkan keperluan sekolah esok hari gitu, dengan tidak dadakan. Itu juga salah satu pengendalian diri. Sudah punya komitmennya? Ayo Kalista, apa ya? Aduh, mau jalan lagi. Yang misalnya hal yang kecil aja, yang nggak usah yang berat-berat. Nggak begadang. Tidak begadang. Ini ratu-ratu begadang bagaimana? Tidur hari ini. Berarti nggak tidur dari kemarin-kemarin. Biasanya tidurnya besok. Tidur hari ini, jadi tidak begadang malam ini. Cici kan gitu, cici bukan. Kau mau begadang? Kau sekolah. Terus? Ayo Karin, kamu apa Karin? Sama semua sih. Ngurangin nge-scroll TikTok. Jona apa Jona? Iya. Tidur cepet. Berarti sama dengan ratu begadang ya, tidur cepat. J apa J? Tidak begadang. Berarti banyak yang suka begadang ini ya. Selanjutnya Marcel. Mengurangi main game ya. Terima kasih untuk ya, kita nggak bisa melakukan seperti kita tidak bisa melakukan yang seperti kalian komitmenkan tanpa pertolongan Roh Kudus. Jadi kita Karin, Palen, Jona, ya, Kalista, Joshua, Marcel, kita dalam komitmen yang tadi kita sebutkan ya, kita nggak bisa sendiri, tapi kita perlu pertolongan Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita untuk menguasai diri ya. Jadi langkah pertama yang kita ambil hari ini dalam menguasai diri yaitu tadi ya yang sudah dikomitmenkan teman-teman, mulai saling, ini kalian berdua nih kan satu rumah saling mengingatkan, Cici jangan ini oh ya ngerti gak? jangan main game, saling mengingatkan.
Ini yang sendiri-sendiri bisa alarmnya dibunyikan kalau sudah terlalu banyak. Misalnya kita nih udah janji mau tidurnya jam berapa, pasang alarmnya, waktunya tidur. Ya, jadi kita juga dengan perkembangan teknologi bisa menggunakan teknologi untuk kita belajar menguasai diri, ya. Jadi penerapannya temukan kekuatan dari buah roh. Ingat bahwa penguasaan diri bukanlah tentang pribadi, tetapi tentang kekuatan Roh Kudus yang bekerja di dalam kamu, ya, dalam diri kita. Nah, bukan kekuatan willpower kita, tapi kekuatan Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang terus hasil relasi kita dengan Tuhan. Nah, seperti yang tadi teman-teman sudah berkomitmen, lakukanlah itu. Kita bisa saling mengingatkan kalau yang satu rumah, kalau tidak ya kita bisa yang pasang alarm. Salah satunya Joda, ingat jam berapa kamu komitmen tidur, Kalista komitmen tidur jam berapa, Jesua pasang alarmnya. Jadi nanti saya tante akan tanya nih ke Budina, kita tidur jam berapa nih. Nah, itu jadi Petrus menunjukkan bahwa di dalam tadi ya di 2 Petrus 1 sampai ayat 5 sampai 7 menunjukkan bahwa pengendalian diri adalah langkah penting menuju kedewasaan rohani dan ketekunan. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang berbuat jika tidak bisa menguasai diri. Ya, berarti penting sekali ya penguasaan diri. Jadi kita harus punya komitmen ya. Tadi yang penting kita punya komitmen untuk melakukan perubahan-perubahan kecil itu, dan akhirnya kita bukan dengan kekuatan kita sendiri tapi melalui kekuatan dari Roh Kudus. Bangun tembok di sekitar kamu, yaitu membangun pertahanan diri sendiri, yaitu kita bisa bilang tidak kepada hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita bisa mengatakan ya kalau memang itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya, jadi pentingnya kita membangun tembok. Jadi kita akan tutup pelajaran hari ini bahwa pentingnya penguasaan diri. Teman-teman sudah berkomitmen untuk mengubah ya hal-hal yang kecil yang selama ini merusak kehidupan kalian. Kayak begadang memang secara ini sekarang masih muda senang ya, tapi nanti akibat dari begadang itu ada yang harus kita tanggung. Itu hal yang saat ini mungkin tidak dirasakan, tapi suatu saat nanti dirasakan. Akibat dari begadang itu ada efek sampingnya yang harus kita tanggung. Nah, penting sekali dalam hal ini supaya kita bisa menguasai diri dalam rata-rata kan begadang ya, dan hanya satu yang main game. Berarti pentingnya penguasaan diri membangun hidup kita supaya hidup kita semakin dekat dengan Tuhan, punya relasi dengan Tuhan yang semakin akrab. Jadi penguasaan diri bukan dengan kekuatan diri sendiri, tapi kekuatan yang diperoleh dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kiranya pelajaran hari ini memberkati teman-teman. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Semoga memberkati dan komitmen yang teman-teman sudah lakukan, sudah ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, bisa teman-teman lakukan mulai hari ini. Walaupun mungkin hal-hal ini kecil, tapi nanti akan kita melatih dari hal-hal kecil ya, untuk membuat perubahan dalam hidup kita, membuat pilihan dalam hidup kita untuk menjadi lebih baik. Tuhan Yesus memberkati.